Oke, baik, selamat malam. Di sini saya akan perkenalkan nama saya Andronikus Pardamen Siotang dengan NIM 2305010034 dari Prodi TRPL Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 2023. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan dan memberikan eh, apa hasil kerja saya. Nah, di sini yang dibahas tentang data produksi PT Pupuk Indonesia. Nah, ke tahap selanjutnya di sini. Nah, saya mengambil latar belakangnya dulu karena kenapa? Karena kita sebelum mengetahui apanya eh, dari situ dari perusahaannya, kita harus tahu dulu latar belakangnya lalu kita menjelaskan ininya. Jadi lebih mudah gitu agak kita buat. Nah, di sini ada latar belakangnya itu PT Pupuk Indonesia Perso adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang produksi pupuk dan bahan kimia. Melalui bisnis yang terintegrasi bersama dengan 10 anak usahanya, Pupuk Indonesia selalu menekankan pentingnya menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Menyadari hal ini, Pupuk Indonesia berkomitmen terus bertransformasi untuk senantiasa meningkatkan probabilitas, menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak positif pada masyarakat luas. People, plan, dan profit menjadi triple bond line yang bukan hanya untuk perhatikan, namun menjadi bagian penting dari perencanaan proses hingga secara perusahaan demi meraih keunggulan melalui pengembangan dan inovasi yang konsisten. Pupuk Indonesia siap menjadi tulang punggung bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Nah, ada dua ya. Nah, yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pupuk dan memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama bagi para pengusaha dalam industri pertanian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, melakukan pengelolaan holding komplain agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk koordinasi dan mengendalikan perusahaan pupuk, melakukan kegiatan sinergi dan dalam bidang produksi memasarkan hingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada profil perusahaan yaitu PT Pupuk Indonesia ini berawal dari PT Pupuk Sriwijaya pada tahun 2012. Nah, di sini kan perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia Perso. Saat ini Pupuk Indonesia menunggangi 10 anak usaha yang bergerak di dalam bidang produksi pupuk, EPC, logistik, utilitas, pangan, dan perdagangan. Nah, PT Pupuk Indonesia Preso merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di Asia. Nah, jadi PT Pupuk ini sudah terbesar di Asia ya. Jadi grup terdiri dari perusahaan pupuk dan pestisida, perusahaan produk kimia, pendukung industri, dan perusahaan logistik dan perdagangan. Saat ini grup memiliki kapasitas produksi sebesar 22 juta ton per tahunnya, yang terdiri dari 14 juta ton pupuk per tahun dan 8,6 juta ton amoniak dan produk lainnya. Itulah dia. Lanjut lagi. Nah, di sini ada strategi pemasarannya. Nah, kita penting juga dengan strategi pemasaran kita. Karena, nah, ya kita harus tahu dulu ya kan, gimana supaya apa kita ini lancar gitu dan bisa mengembangkan gitu. Nah, di sini dalam strategi pemasaran ini ada 5, yaitu fokus pada pengalaman, pelanggangan, fokus pada riset dan inovasi. Yang ketiga, keunggulan operasi dan rantai pasok. Yang keempat, optimasi dan pengembangan
pengembangan bahan baku. Yang kelima, serta keberlanjutan perusahaan dan ekonomi sirkular. Oke, ini dia yang 5 itu strategi pemasarannya. Kita lanjut. Nah, ini dia sumber modal pada tahun 2022. Saya mendapatkan kita penting juga untuk sumber modalnya ini pada tahun 2020 struktur modal perusahaan adalah 45% utang dan 55% ekuitasnya. Setelah dilakukan perhitungan pada penelitian diperoleh kompetisi, struktur modal yang optimal bagi perusahaan adalah 30%. Utang 70%, ekuitas. Komposisi tersebut menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 9,18%. Dengan nilai perusahaan sebesar rupiah 64,38 triliun. Serta berada pada tingkat debt to EBITDA sebesar 1,83 kali. Itulah dia sumber modalnya pada tahun 2020 hingga kita akan ketahui nanti. Nah, ini dia data produksi di tahun 2020. Nah, ada kemajuan ya pada tahun 2020. Nah, di sini ada kan hasil ininya 12,26383. Ya. Dia data produksinya tahun 2020. Lanjut lagi, ini kinerja volume perdagangan. Ini dia. Nah, ada labanya ya. Di sini ada laba. Pentingnya laba itu peningkatan produksi sepanjang 2020 jika diikuti dengan tumbuhnya penjualan di tahun yang sama yang mencapai 14,37 juta ton. Rinciannya, penjualan pupuk ke sektor publik, service, obligaton peso 8,43 juta ton, sektor non peso 4,94 juta ton, dan produk non pupuk sebanyak 997,00 ton. Kinerja keuangan perusahaan sepanjang 2020 juga tetap terjaga meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak ke hampir seluruh industri tahun lalu. Pupuk Indonesia ya berhasil mengumpulkan pendapatan sebanyak 71,87 triliun. Ya, hasil mendapatkan 71,87 triliun. Komposisi pendapatan tersebut terdiri dari penjualan produk pupuk dan non pupuk, penggantian biaya subsidi dan pemerintah, serta mendapat dari bidang jasa. Adapun laba yang diperoleh perusahaan sepanjang 2020 mencapai 2,32 triliun. Jatuhnya rata-rata harga komoditas eura dan amoniak di pasar internasional membuat laba pupuk Indonesia sedikit tertahan. Meskipun secara volume penjualan di sektor komersial meningkat, kemudian aset perusahaan pada 2020 juga tercatat mencapai 122,49 triliun dan tetap mampu melaksanakan kewajiban terkait dengan pembayar utang. Nah, di sini ada penutupnya. Saya membuat penutupnya. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa PT Pupuk Indonesia memiliki potensi yang baik untuk pengembangan usaha di industri pupuk
produk utama perusahaan, yaitu pupuk dan non-pupuk. Merupakan produk penting dalam sektor pertanian dan memberikan dukungan bagi pertanian di wilayah tersebut. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dengan harga jual yang beragam dan kompetitif, hotel, penjualan strategis, jaringan distribusi yang luas, pelayanan pelayanan konsumen yang baik, serta komitmen tinggi terhadap etika bisnis. Ini memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperluaskan kehadiran perusahaan di wilayah Indonesia. Terdapat peluang yang menjanjikan seperti pertumbuhan pasar yang tinggi, perluasan pasar internasional, dan tingginya kebutuhan petani dan pupuk organik. Peningkatan kesadaran akan keberlanjutan juga menjadi faktor yang dapat bermanfaat oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih. Kirim ke YouTube ya bang. Kok lama kali bang dimatikan bang?